Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sabit Ahmad Syafikri, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bab reaksi redoks part 1. Pada bab ini, saya akan membahas mengenai 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian bilangan oksidasi. Yang kedua, aturan-aturan penentuan biloks. Yang ketiga, pengertian reaksi redoks. Yang keempat, penggolongan reaksi berdasarkan biloks. Yang terakhir, pengertian reduktor dan oksidator. Yang pertama, pengertian bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau biloks didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Atom yang menerima elektron akan bertanda negatif dan atom yang melepaskan elektron akan bertanda positif. Bilangan oksidasi menunjukkan besarnya muatan yang disumbangkan oleh atom atau unsur tersebut pada molekul atau ion yang dibentuknya. Bilangan oksidasi juga berguna untuk mengekspresikan persamaan reaksi setengah yang terjadi dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, di sini kita bisa garis bawahi atom yang menerima elektron akan bertanda negatif dan atom yang melepaskan elektron akan bertanda positif. Atom itu kan E-. Nah, kalau misalkan dia menerima elektron, otomatis dia menerima simbol minusnya ini, maka dia akan bernilai negatif dan atom yang melepaskan elektron melepaskan simbol minus ini akan bertanda positif. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua, aturan-aturan penentuan biloks. Nah, yang pertama, jumlah oksidasi atom dalam unsur bebas dan tak berpasangan adalah 0. Ini termasuk elemen poliatomik seperti H2, O2, O3, P4, dan S8. Yang kedua, jumlah oksidasi unsur dalam ion sederhana atau monoatomik sama dengan muatan ionnya. Yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi dari semua atom dalam suatu senyawa adalah 0. Ya, 0. Dalam ion poliatomik, jumlah bilangan oksidasi dari atom menyusunnya adalah sama dengan muatan pada ion. Nah, ini sama dengan aturan yang kedua, sebenarnya sama aja. Yang kelima, fluor memiliki bilangan oksidasi 1 dalam senyawanya. Nah, yang keenam, hidrogen memiliki bilangan oksidasi 1 dalam senyawa, kecuali jika dikombinasikan dengan logam. Dalam hal ini, ia memiliki bilangan oksidasi -1. Yang ketujuh, oksigen biasanya memiliki bilangan oksidasi -2, ya, dalam senyawanya. Ada beberapa pengecualian. Yang pertama, oksigen memiliki bilangan oksidasi -1 dalam hidrogen peroksida, H2O2, dan peroksida yang mengandung O2O2-. Ya. Contohnya, CaO2 dan Na2O2. Yang kedua, oksigen memiliki angka oksidasi -0,5 dalam superoksida yang mengandung O2- ion. Contohnya KO2 dan RbO2. Yang ketiga, ketika dikombinasikan dengan fluorin dalam OF2, oksigen memiliki bilangan oksidasi +2. Yang kedelapan, posisi unsur-unsur dalam tabel periodik membantu menentukan bilangan oksidasi. Nah, yang pertama, unsur-unsur golongan 1A memiliki bilangan oksidasi 1. Unsur-unsur golongan 2A memiliki bilangan oksidasi 2. Unsur-unsur golongan 3A memiliki bilangan oksidasi 3. Nah, jadi ini merupakan kata kunci ya. 1A 1, 2A 2, 3A 3. Yang keempat, unsur-unsur golongan 5A memiliki bilangan oksidasi -3 dalam senyawa biner dengan logam, dengan H atau dengan NH4+. Pengecualian adalah gabungan dengan kelompok 5A, elemen dikombinasikan dengan elemen di sebelah kanan dalam tabel periodik. Pada kasus ini, angka oksidasi mereka dapat ditemukan menggunakan aturan 3 dan 4. Yang kelima, unsur-unsur golongan 6A di bawah oksigen memiliki bilangan oksidasi 2 dalam senyawa biner dengan logam, dengan H, atau dengan NH4+. Ketika unsur-unsur ini dikombinasikan dengan oksigen atau dengan halogen yang lebih ringan, bilangan oksidasi bisa ditemukan menggunakan aturan 3 dan 4. Yang keenam, unsur-unsur golongan 7A memiliki bilangan oksidasi 1 dalam senyawa biner dengan logam, dengan H, dengan NH4+, atau dengan halogen yang lebih berat. Ketika unsur-unsur ini, kecuali fluor, Cl, Br, dan I, dikombinasikan dengan oksigen atau dengan halogen yang lebih ringan, angka oksidasi mereka dapat ditemukan dengan menggunakan aturan 3 dan 4. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Oke, tentukan bilangan oksidasi pada unsur berikut ini. Nah, di sini kita mempunyai unsur N2O4. Bilangan oksidasi unsur O adalah -2 dan jumlah bilangan oksidasi pada senyawa harus bernilai 0. Kenapa saya dapat tulis seperti ini? Ini merupakan penjelasan dari penentuan dari aturan-aturan penentuan biloks sebelumnya yang sudah kita bahas. Di sini saya misalkan bahwasannya biloks dalam unsur N itu X dan biloks dalam O itu kan -2. Nah,
N2, 2 dikali X, dan 4 dikali minus 2 sama dengan 0. 2X sama dengan 8, X sama dengan plus 4. Maka bilangan oksidasi pada unsur N adalah plus 4, ya. Jadi, sebelum kita mau menghitung ataupun sebelum kita mau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan oksidasi, kita harus menghafal ataupun memahami bahwasannya ada berbagai macam aturan-aturan dalam menentukan bilangan oksidasi, dan itulah sangat penting dalam perhitungan yang berhubungan dengan bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya senyawa NO3-, bilangan oksidasi pada unsur O adalah -2. Nah, unsur O ini kalau saya lihat-lihat, dia sangat sering digunakan atau keluar dalam soal-soal. Lanjut, jumlah bilangan oksidasi pada senyawa harus senilai dengan ion yang ada. Oke, mohon maaf. Harus senilai dengan ion yang ada. Nah, ini merupakan aturan penentuan Bilox juga ya. Nah, di sini N kita misalkan X, O itu -2. X ditambah 3, -2, 3 dikali -2 sama dengan -1. -1-nya ini merupakan nilai dari ion yang ada di dalam senyawanya tersebut. Nah, X sama dengan -1 ditambah 6, dan X sama dengan 5. Maka bilangan oksidasi pada unsur N adalah +5. Lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, pengertian redoks. Redoks adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atom-atom sebuah reaksi kimia. Hal ini dapat berupa proses redoks yang sederhana seperti oksidasi karbon yang menghasilkan karbon dioksida, atau reduksi karbon oleh hidrogen menghasilkan metana CH4, ataupun dapat berupa proses yang kompleks seperti oksidasi gula pada tubuh manusia melalui rentetan transfer elektron yang rumit. Nah, di sini penjelasannya oksidasi melepaskan elektron atau bilangan oksidasi. Ini dapat kita bilang juga sebagai Bilox ya. Bilangan oksidasi ya. Nah, dan reduksi penambahan elektron atau bilangan oksidasi. Nah, oksidasi melepaskan elektron, reduksi menambah atau peningkatan elektron atau sebuah bilangan oksidasi. Nah, kedua penjelasan ini harus benar-benar kita tanam di otak kita bahwasannya oksidasi melepaskan elektron atau bilangan oksidasi, dan reduksi menambahkan atau meningkatkan elektron atau bilangan oksidasi dalam sebuah molekul, atom, atau ion. Nah, lanjut ada contoh reaksi redoks. Salah satu contoh reaksi redoks adalah antara hidrogen dan fluorin. H2 ditambah F2 menjadi 2HF. Kita dapat menulis keseluruhan reaksi ini sebagai dua reaksi setengah. Yang pertama, reaksi oksidasi, yaitu H2 menghasilkan 2H+ ditambah 2E-. Reaksi reduksi, yaitu F2 plus 2E- menghasilkan 2F-. Nah, ketika reaksi oksidasi dan reduksi digabungkan, elektron-elektron yang terlibat akan saling mengurangi. Di sini maksudnya elektron-elektron yang terlibat akan saling mengurangi. Nah, di sini elektron yang ada pada persamaan sebelumnya itu hilang karena akan terlibat saling mengurangi, dan hasilnya itu H2 ditambah F2 menghasilkan 2H plus ditambah 2F-, dan ion-ion akan bergabung membentuk hidrogen fluorida. Nah, jadi ini tuh digabung menjadi ini seperti ini, dan dapatlah persamaan ini. Nah, tadi merupakan penjelasan dari penjabaran mengenai reaksi redoks. Nah, selanjutnya pokok pembahasan mengenai penggolongan reaksi berdasarkan Bilox. Reaksi yang pertama, reaksi bukan redoks. Pada reaksi ini, Bilox setiap unsur dalam reaksi tidak berubah. Misal, Bilox Ca plus 2, Bilox Ca di kanan juga plus 2, Bilox Cl di kiri -1, dan di kanan juga Cl -1. Dan seperti yang tadi dibilang, Bilox setiap unsur dalam reaksi tidak berubah atau tetap. Nah, jadi kiri kanan tetap sama. Nah, yang kedua, reaksi redoks. Pada reaksi ini terjadi peningkatan dan penurunan Bilox pada unsur yang terlibat reaksi. Contohnya, Fe ditambah H2SO4 menghasilkan FOSO4 ditambah H2. Nah, di sini FO di kiri itu 0 menjadi plus 2. Maka BO naik dan mengalami oksidasi. Di sini H2 plus 1 menjadi 0. Dia bilang BO-nya turun dan mengalami reduksi. Maka hasil reduksinya itu H2, nah ya kan. Dan hasil oksidasinya itu FeSO4. Nah, karena dia mengalami oksidasi. Nah, untuk oksidator maupun reduktor akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Lanjut, reaksi otoredoks atau reaksi disproporsionasi. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai oksidator maupun reduktornya merupakan zat yang sama. Contohnya I2 ditambah NaOH menghasilkan EAI,
ditambah NaIO3 ditambah H2O. Nah, di sini yang menjadi oksidator maupun reduktornya itu adalah unsur I. Unsur I dalam senyawa NaI dia dari 0 menjadi plus 1. Dari 0 menjadi minus 1. Dengan demikian BO turun dan mengalami reduksi. Sama halnya dengan yang selanjutnya, unsur I di kiri dia 0 dan berubah menjadi plus 5. Dengan demikian BO-nya naik dan mengalami oksidasi. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasannya hasil reduksi maupun hasil oksidasi sama-sama memiliki unsur yang sama dengan oksidator maupun reduktornya sebelumnya, gitu loh. Jadi makanya kenapa reaksi tersebut dibilang sebagai autoredox atau reaksi disproporsionasi yang bertindak sebagai oksidator maupun reduktornya merupakan zat atau unsur yang sama. Lanjut, reaksi konproporsionasi. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai hasil oksidasi maupun hasil reduksi merupakan zat yang sama. Dapat kita lihat Cl2 ditambah H2 menghasilkan HCl. Cl-nya 0 berubah menjadi minus 1, BO-nya turun, mengalami reduksi. Di sini hanya 0 menjadi hanya itu plus 1, BO-nya naik dan oksidasi. Yang berbeda sebenarnya 11-12 dengan ini, yang membedakan adalah oksidator dan reduktor pada reaksi ini itu merupakan dua unsur yang berbeda, namun menghasilkan hasil reduksi maupun hasil oksidasi yang sama ataupun menjadi satu senyawa yang sama gitu loh. Oke, lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian reduktor dan oksidator. Reduktor merupakan senyawa-senyawa yang memiliki kemampuan untuk mereduksi senyawa lain, dikatakan sebagai reduktif dan dikenal sebagai reduktor atau agen produksi. Reduktor melepaskan elektronnya ke senyawa lain sehingga ia sendiri teroksidasi. Nah, selanjutnya oksidator. Oksidator merupakan senyawa yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi senyawa lain, dikatakan sebagai oksidatif dan dikenal sebagai oksidator atau agen pengoksidasi. Oksidator melepaskan elektron dari senyawa lain sehingga dirinya sendiri tereduksi. Kalau saya simpulkan bahwasannya unsur yang mengalami oksidasi dia dapat dikatakan sebagai reduktor. Nah, keterbalikan bahwasannya di sini unsur yang mengalami oksidasi dia sebagai reduktor. Dan sebaliknya, unsur yang mengalami reduksi dia sebagai oksidator. Saya ulang lagi, unsur yang mengalami oksidasi dia adalah sebagai reduktor, bukan oksidator. Dia sebagai reduktor. Dan sebaliknya, unsur yang mengalami unsur yang mereduksi merupakan oksidator, bukan reduktor ya. Jadi ini sebuah keterbalikan yang dapat dijadikan sebagai kata kunci. Nah, dari keseluruhan pokok pembahasan yang saya jelaskan pada rekaman ini, bahwasannya dalam penentuan bilangan oksidasi itu terdapat beberapa aturan yang sangatlah penting untuk kita pahami dan untuk kita hafal, yang dapat kita gunakan atau sebetulnya harus kita gunakan dalam menentukan bilangan oksidasi pada reaksi redoks. Dan kita akan sangat kesulitan untuk menghitung atau menyelesaikan suatu reaksi redoks bila mana kita tidak mengetahui aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi maupun pengertian reduktor dan oksidator itu sendiri ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui rekaman ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.